Hello guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Hong Kong yang berjudul It Remains. Hayo kita mulai. Bercerita tentang seorang pria bernama Zizi yang kehilangan kekasih bernama Galo karena sebuah kecelakaan. Setelahnya dia menjalani hidup dengan rasa penyesalan yang selalu menyalahkan diri sendiri dan bengong. Ada juga dia berhalusinasi tentang pertemuan dengan Galo, bahkan selalu terngiang telepon terakhir dari sang kekasih sebelum kecelakaan. Sekarang dia berada di suatu tempat dan mendengar suara Galo yang memanggilnya. Zizi melihat Galo ada di antara kain-kain gelantungan dan anehnya, ada pula suara-suara yang berkata, ini momen yang sangat membingungkan untuknya, tapi Zizi tetap berlari mencari Galo dan tiba-tiba sudah seperti orang linglung yang berdiri di antara pohon. Ada suara yang berkata bangun berkali-kali dan tak lama temannya menghampirinya yang bernama Jia Hao. Dari jauh terdengar suara teman-teman yang memanggil mereka dan di sekitaran sana ada hantu perempuan yang berdiri dengan pakaian putih. Jadi ceritanya di samping kehaluannya selama ini, sekarang dia dan teman-temannya yang bernama Jia Hao, Nusen dan Hao Tian sedang menjelajahi sebuah pulau terpencil yang untuk kehunian penduduk saja diperlukan 10 menit perjalanan kaki. Tak jauh dari sana ada sebuah gua yang dihadang dengan beberapa tali tambang yang sangat mencurigakan. Angin berhembus tidak seperti biasanya, bahkan lonceng yang digantung di depan pintu rumah seorang warga berbunyi yang mungkin menandakan hal buruk. Sesampainya di desa, tempat itu dalam keadaan sepi tak berpenghuni yang sangat jauh berbeda dengan pemberitahuan di internet. Parahnya lagi, kapal hanya datang 2 hari sekali. Lagi-lagi wanita hantu itu memperhatikan mereka. Di tengah-tengah, Hao Tian oleng karena tidak bisa terlalu lama terpapar matahari dan tiba-tiba Nusen mendengar suara anak kecil yang berkata, anehnya, suara anak itu hanya terdengar olehnya dan dia memutuskan untuk memeriksa di sekitar bangunan sementara yang lainnya mengurus Hao Tian. Zizi menemukan jepit rambut yang dipakai Galo di dalam kantong bajunya yang dia sendiri tidak sadar ada sejak kapan. Setelahnya Jia Hao meminta Zizi untuk menyusul Nusen yang takutnya dia malah nyasar dan di dalam rumah sepertinya ada yang barusan lewat. Merasa penasaran, Zizi pun masuk dan hantu wanita itu muncul yang mengatakan desa ini tidak menerima orang luar dan kalian harus pergi sebelum gelap. Di atas lantai itu ada foto yang mungkin adalah para penghuni desa dulunya. Zizi terus melangkah mencari Nusen sampai ke sebuah rumah dengan tumpukan guci tua. Di sinilah Nusen berada dan singkat cerita mereka semua memutuskan untuk menginap di rumah tersebut. Guci itu bertuliskan tahun 1960. Di lantai 2 rumah juga masih tersimpan beberapa barang pemilik rumah beserta foto. Sekarang masing-masing berada di ruangan berbeda dan Hao Tian yang sedang istirahat di lantai 2 mendapati koin yang menggelinding ke kakinya. Ini aneh dan Hao Tian masih berpikir itu kemungkinan kepunyaan Jia Hao dengan memanggil namanya, tapi pada kenyataannya tidak ada yang menjawab. Di sana juga ada beberapa patung kuno yang terlihat menyeramkan. Ada sebuah tong besar di luar sana yang auranya pun terasa menakutkan. Tak lama seseorang akhirnya datang yang menanyakan apa yang mereka lakukan. Pria yang dipanggil Kakak Hua ini menyuguhkan minuman rasa jari kepada mereka yang langsung ditenggak Zizi. Hao Tian menanyakan apakah desa Kakak Hua ini baru saja merayakan pesta melihat banyaknya gentong arak yang tersedia. Pertanyaan itu sepertinya agak sensitif dilihat dari perubahan mimik wajah Kakak Hua dan Nusen langsung mengalihkan yang bertanya di mana keluarganya. Kakak Hua pun tidak menjawab dan berjalan pergi. Di kesempatan ini Jia Hao mengatakan kepada Zizi bahwa anggur yang diseduh itu akan berampas jika tidak diseduh dengan baik. Berdasarkan cerita Kakak Hua tadi, anggur sendiri terbuat dari rendaman daging tikus dan yang paling menjadi pertanyaan adalah kemana perginya orang-orang desa. Mereka lalu berjalan melihat-lihat isi dalam rumah dan Zizi sempat mengintip ada seorang wanita di dalam yang langsung ditarik oleh Kakak Hua. Dia marah yang katanya itu adalah kamar putrinya sambil menutup pintu.
Mereka meminta maaf dan berkata akan pergi, dan di sini ada hal yang sangat misterius. Terdengar suara yang berkata, cangkir teh bergetar dan suara-suara itu berkata, kenapa kau menghabisi kami? Aku ingin membalas dendam. Orang jahat ini, biarkan dia dihukum. Sesuatu yang dibungkus itu pun bergetar. Suara-suara itu semakin mengusik di kepala kakak Hua sampai dia berteriak berkata, aku tidak takut kepadamu. Angin pun bertiup kencang dan ada gambaran kakak Hua yang sedang melakukan ritual dulunya. Dia lalu menghamburkan berkantong-kantong garam dan di luar sana, hantu wanita berpakaian putih itu berdiri mematung. Mereka yang melihat adegan itu mengira kakak Hua sudah gila dan memilih untuk kabur dari rumah tersebut. Di tengah jalan ada panggilan masuk dari Galo tapi Zizi hanya tercengang. Nusenlah yang akhirnya menjawab tapi tidak ada yang berbicara. Anehnya lagi ponsel yang lainnya tidak mendapatkan sinyal dan Zizi mengatakan soal penjepit rambut Galo yang tiba-tiba ada di sakunya dan berpikir mungkin Galo ada di sana. Ini terlalu tidak mungkin tapi Zizi bercerita awal dia berada di pulau itu yang pertama kali dilihatnya adalah Galo, kemudian jepit rambut dan sekarang telepon darinya. Karena itulah Nusen memutuskan untuk melakukan sebuah ritual untuk membuktikan apakah benar Galo ada di sana atau tidak. Dia membuat sebuah pentagram dengan ponsel yang diletakkan di tengahnya. Nusen mulai melafal mantra dan yang merasa terganggu malah kakak Hua yang bermimpi akan dihakimi banyak orang. Teriakan-teriakan yang terdengar di kepalanya seakan membuatnya gila. Banyak arwah-arwah yang bermunculan di luar sana dan mereka seakan mengutuk kakak Hua. Ponsel sempat berdering yang menandakan Galo memang ada di sana sebelum pentagram habis terbakar dan kakak Hua pun terbangun dari tidurnya. Galo pasti ingin mengatakan sesuatu kepada Zizi tapi tidak tahu apa. Menurut Nusen, mungkin Galo ingin memintanya untuk tidak banyak minum, tapi sebenarnya minum itu hanya karena Zizi tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Nusen berkata setidaknya dia masih mempunyai kenangan berupa botol minum dan jepit rambut kepunyaan Galo, sedangkan Nusen sendiri tidak mempunyai apapun untuk mengenang putrinya karena keputusannya dulu yang tidak melanjutkan kehamilannya. Di dalam rumah, Jiahao sendiri lebih memilih menyiapkan makanan dan di sini dia sempat memarahi Haotian atas kekacauan yang membuat mereka semua terjebak di sana. Setelah Haotian masuk ke dalam kamar, tangan Jiahao sempat tidak sengaja tergores pisau dan lampu tiba-tiba padam. Dia menyalakan lighter dan mengetuk pintu kamar Haotian sambil meminta maaf. Sekilas seperti ada yang barusan berjalan lewat dan film berlanjut ke Zizi yang tertidur di bawah tangga. Dia terbangun saat mendengar kericuhan seperti suara-suara orang yang tersiksa, tapi pada kenyataannya tidak ada siapa-siapa. Nusen yang sedang asik ngerokok di luar tiba-tiba mendengar suara anak kecil perempuan yang berkata, kembali ke Haotian. Dia sendiri sibuk menulis rencana untuk keluar dari pulau tersebut sambil menggunakan earphone sedangkan Jiahao mencari siapakah yang barusan lewat tadi. Lighter sempat padam dan ketika dinyalakan kembali, terlihat ada beberapa bayangan yang berbaris di belakangnya. Berlanjut ke Zizi. Dia melihat sosok perempuan di seberang sana yang dipikir adalah Galo, gak taunya hantu wanita tadi. Hantu itu berjalan ke arahnya yang membuatnya segera bersembunyi. Hal menakutkan juga terjadi kepada Jiahao yang berusaha menyalakan lampu darurat. Luka di tangannya semakin terbuka dan sekilas ada hantu di sampingnya yang muncul lalu menghilang. Haotian juga sudah merasa ada yang tidak beres seperti ada yang memperhatikannya dari belakang. Terdengar suara anak kecil yang berkata, ibu dia terlihat aneh, aku tidak ingin bermain dengannya. Ada lagi suara pria yang berkata, apa yang ditulisnya? Kenapa kulitnya begitu putih? Suara-suara para hantu itu membicarakan dan menertawakannya yang membuat dia takut, tapi suara-suara itu tiba-tiba berhenti. Setelah itu ada tangan hitam yang memegang lengannya yang membuatnya terbanting ke lantai saking kagetnya. Kembali ke Zizi, dia memberanikan diri keluar dari persembunyian dan melihat Nusen yang baru saja melewatinya. Dia pun mengejar dan hantu perempuan itu ternyata sedang berdiri di belakangnya. Ternyata Nusen sedang mengejar anak kecil yang diyakini adalah anaknya dulu. Masing-masing dipermainkan dengan perasaan bersalah yang timbul dari diri sendiri. Jiahao merasa mendengar suara ibunya yang berkata, ibu juga tidak ingin begitu.
"Kemarilah anakku." Ada sosok perempuan muda yang sedang duduk yang dipanggil Jiahao sebagai ibu, yang adalah sosok ibu di ingatan Jiahao sewaktu dia kecil. Perempuan itu menoleh ke arahnya dengan luka di tangan dan darah yang menetes ke bawah itu berpindah ke tangannya. Hal ini sangat mempengaruhi mental Jiahao dan setelahnya, yang di depannya itu terlihat kenangan-kenangannya bersama ibunya dulu yang berkata ibu akan membawamu ke tempat yang lebih baik. Dia lalu mengarahkan pisau ke tangannya yang membuat Jiahao bertanya-tanya apakah alasan ibunya melakukan ini semua. Semua itu tentu saja hanya halusinasi Jiahao, sedangkan Nusen sendiri sampai di sebuah tempat dan disinilah anak perempuan itu muncul sambil memanggilnya ibu. Nusen mendekati anak tersebut dan anak itu bertanya, "Kenapa kau tidak menginginkanku? Tidakkah kau mencintaiku?" Nusen pun tersentuh dan menangis yang langsung memeluknya. Anak itu lalu mengajaknya bermain petak umpet yang diiyakan oleh Nusen. Jiahao sendiri menjadi orang yang tidak sadar yang memakan daging mentah, sedangkan Nusen heboh bermain petak umpet bersama hantu anak kecil itu. Jiji juga masih sibuk mencari Nusen dan tiba-tiba ponselnya berdering dari Galo. Dia menjawab telepon dan kali ini Galo berkata, "Akhirnya menjawab teleponku." Yang terdengar itu sebenarnya percakapan terakhir mereka sebelum Galo kecelakaan. Ceritanya hari kelima jadian, Galo menunggu Jiji di sebuah tempat, tapi sampai 1 jam berlalu, Jiji pun belum datang dengan alasan sibuk bekerja. Sayangnya, nasib berkata lain. Jiji tertabrak dan meninggoy. Nah, sekarang anehnya, ada lampu di tengah hutan begini, dan setelah didekati, ada Galo yang sedang baring dengan berbagai benang merah di seluruh badan. Jiji menangis melihat kekasihnya itu dan sangat menyesali apa yang sudah terjadi, tapi Galo tetap menutup mata. Dia memohon agar Galo kembali, lalu tiba-tiba terdengar suara pria yang berkata, baru saja dia ingin mencari asal suara itu, dari belakang ada suara wanita yang tertawa. Galo berubah menjadi sosok wanita lain dan sekarang Jiji sudah berada di tempat lainnya sambil terengah. Hao Tian juga seperti orang linglung yang mengunyah tangannya sendiri dan menangis. Ternyata hari sudah terang dan Jiji segera kembali ke rumah dan menanyakan keberadaan Nusen. Jiahao juga kembali tapi tidak dengan Nusen. Mereka lalu berjalan mencarinya. Singkat cerita, mereka menemukan Nusen yang saat itu berteriak agar mereka semua segera pergi. Ternyata di belakangnya ada kakak Hua yang berteriak berkata, jika mereka tidak pergi maka mereka semua akan dihabisi. Di tengah jalan, Nusen berkata mereka harus segera pergi, jika tidak salah satu dari mereka akan mati. Dia juga bercerita tentang pertemuan dengan putrinya semalam, sedangkan yang lainnya juga mengaku hal yang sama, yaitu pertemuan dengan orang-orang yang sudah mati. Masalahnya sekarang kemana dan bagaimana caranya pergi, sedangkan kapal baru akan datang besok pagi jam 7. Sekarang mereka memutuskan untuk pergi ke tempat di mana mereka turun kapal sebelumnya, tapi Nusen malah nyaplir kemana-mana. Dia akhirnya terhenti di depan gentong besar dan di sini, Jiji kaget melihat isi dari gentong tersebut yang adalah Nusen. Jadi, yang tadi berlari itu adalah roh Nusen yang ingin menunjukkan jasadnya. Hal ini membuat semuanya syok dan Jiahao lah yang paling takut. Dia berlari secepat mungkin dan berhenti di tepi pulau. Jiji teringat omongan Nusen yang menyemangatinya semalam agar tidak menyalahkan diri sendiri dan yakin bahwa Galo juga berpikiran sama. Jiahao yang sangat ketakutan itu menyalahkan Hao Tian yang sudah membawa mereka ke sana dan menjadi linglung yang malah berlari pergi. Melihat itu, Jiji mengejarnya yang meninggalkan Hao Tian seorang. Hao Tian lalu menggendong jasad Nusen yang berencana ingin membawanya pulang bersama. Orang hidup aja berat, apalagi yang sudah mati, yang akhirnya Hao Tian pun kehilangan tenaga dan pingsan. Jiji masih terus mencari Jiahao dan di tengah jalan ada seorang yang barusan lewat yang dipikir Jiahao. Kini suara ponsel berdering tapi dari dalam tanah. Setelah mendapatkan ponselnya, terdengar suara aneh dan di depannya sekarang sudah ada kakak Hua yang langsung memukulnya sampai pingsan. Jiji ditarik dan diikat di kursi. Sesadarnya kakak Hua sudah di depannya dengan parang, tapi dia berjalan pergi begitu saja. Lagi-lagi hantu wanita itu muncul yang mendekatinya. Dia berkata, aku tahu kau takut kepadaku, tapi awalnya aku hanya ingin mengusir kalian. Temanmu dihabisi oleh Au dan tidak ada hubungannya dengan ayahku.
Tidak peduli apa kataku, kau tidak akan mengerti alias tulalit. Ceritanya 20 tahun lalu ada pria bernama Awu di pulau ini dan ayahnya adalah kepala desa. Gadis yang bernama Xiaoxing ini dipaksa menikah dan menjadi istri ke-8-nya Awu, tapi Xiaoxing mau dicicipi duluan. Para warga desa lain yang berbondong-bondong membawa Awu ke rumah Xiaoxing saat ayahnya sedang tidak ada. Xiaoxing sampai tidak tahu harus berbuat apa dan ayahnya yang adalah kakak Hua menanyakan apa yang terjadi tapi tidak dijawab. Singkat cerita, Xiaoxing pun mengakhiri hidup di hari pernikahannya daripada harus menikah dengan Awu. Kakak Hua begitu terpukul melihat putrinya yang langsung membawa Awu karena dipikir Awu lah yang telah menghabisi putrinya. Singkat cerita, Awu tewas di tangan Babe sedangkan para warga desa belum mengetahui apa yang terjadi. Mereka masih memberikan selamat kepada kepala desa dan bersenang-senang menghadiri acara pernikahan. Kakak Hua kemudian datang ke tempat diselenggarakan acara pernikahan dan bersulang dengan para tamu. Setelah mereka menenggak arak, tak lama satu persatu tumbang karena arak itu sudah diracuni sebelumnya dan yang tersisa satu-satunya pun dihabisi tanpa ampun. Dendam sang anak sudah terbalaskan oleh ayahnya sendiri dan tak hanya sampai di sana, Awu lalu diseduh dalam gentong anggur yang bertujuan agar jiwanya tidak bereinkarnasi. Xiaoxing sendiri merasa sedih melihat ayahnya seperti ini dan sampai sekarang pun tidak bisa memaafkan diri sendiri. Perasaan bersalah ini sama seperti apa yang dirasakan Zizi sampai saat ini yang tidak berani dihadapi tapi sekarang dia paham bahwa orang tidak bisa selamanya tinggal di masa lalu. Mungkin ada sesuatu yang membawanya ke tempat aneh begini agar dia diberitahu soal ini. Nah jadi, roh jahat Awu itu ada di gentong yang terus meminta dikeluarkan. Malamnya, Kak Hua membawa pulang Haotian dan Zizi pun akhirnya dilepaskan. Kak Hua berkata menangkapnya hanya karena ingin menyelamatkannya. Kakak Hua sudah berusaha mencari Jiahao tapi belum ditemukan dan dia berpesan agar tidak kemana-mana malam ini. Zizi meminta maaf yang dijawab Kakak Hua, hal-hal di desa ini bukan sesuatu yang bisa dipahami cuma dalam beberapa kata. Tapi ini bukan perkataan Zizi melainkan putrinya. Mata Kak Hua langsung terbelalak yang mendekati Zizi yang ingin mengetahui lebih. Zizi berkata Xiaoxing tidak pernah memberitahu ayahnya bahwa dia masih ada di sana karena tidak bisa memaafkan diri sendiri. Kak Hua lalu berjalan ke kamar putrinya dan memanggilnya. Sang ayah merasa menyesal selama bertahun-tahun tidak menyadari kehadiran putrinya. Arwah putrinya pun datang yang langsung memeluk ayahnya. Zizi bisa melihat jelas arwah itu yang menyampaikan omongan Xiaoxing kepada ayahnya. Xiaoxing mengingat masa-masa kecilnya bersama sang ayah saat menangkap belalang dan semua kenangan itu disampaikan lewat Zizi. Momen ini membuat keduanya terharu dan sedih, juga penyesalan mendalam sang ayah yang merasa gagal melindungi putri satu-satunya. Xiaoxing juga berkata dalam kehidupan ini dia sangat senang sudah pernah menjadi putri dari ayahnya dan untuk itu pula lah sang ayah memintanya tidak lagi mengingat ayahnya sendiri dan pergilah dari dunia ini. Mainan belalang itu diberikan sang ayah kepadanya dan di sini jugalah akhirnya mereka terpisah. Pesan Xiaoxing agar ayahnya menjaga diri baik-baik dan belalang itu pun jatuh ke lantai. Malamnya Kak Hua menceritakan sejarah desa mereka dulu yang adalah stasiun penyuplai air dari utara ke selatan. Ada seseorang yang menutupi rahasia ini dan mengajari Kakak Hua cara memakai bunga dan seruling tulang manusia. Nah, jiwa Awu itu pun disegel di dalam anggur yang diseduhnya selama bertahun-tahun. Jiwa Awu juga diakuinya menggigit Kak Hua dan tidak ingin melepaskannya. Kak Hua sendiri memilih tinggal seorang diri di desa itu hanya untuk mengawasinya. Jiwa terkutuk itu tidak bisa dibiarkan keluar karena efeknya mungkin akan sangat fatal. Itulah kenapa selalu terdengar suara pria yang berkata, "Keluarkan aku." Baru juga dibilangin begitu, gak taunya Jiahao tiba-tiba memecahkan guci tersebut sambil memanggil ibunya. Seketika arwah jahat itu terbebas dan tertawa lepas. Sekarang dia memanfaatkan fisik Jiahao untuk kepentingannya. Zizi sendiri tiba-tiba berpikir ingin mencari Jiahao dan seketika tanda-tanda tidak beres pun terjadi. Belum melangkah keluar saja pintu sudah dirobohkan dari luar oleh Jiahao yang kerasukan. Kak Hua langsung memasang badan dan menyuruh Zizi untuk bersembunyi.
Dendam puluhan tahun pun sepertinya akan diselesaikan hari ini. Zizi mencoba membantu tapi dia tidak sebanding dengan hantu itu yang hanya didorong sedikit langsung pingsan. Kak Hua dan Jie Hao terlempar menembus ke tempat penyimpanan arak dan di sini Hao Tian terbangun dari tidurnya. Kak Hua bersembunyi dan di saat yang tepat dia muncul yang ingin Jie Hao, tapi Hao Tian si anak naif itu malah melindunginya. Dipikir dia sudah berbuat baik, gak taunya dia juga dihantam oleh Jie Hao. Zizi datang dan di saat lengah Kak Hua langsung menyerang Jie Hao dengan pedang sampai akhirnya dia pun tumbang. Di momen ini Zizi lah yang merasa paling sedih karena sudah kehilangan semua teman-temannya, tapi yang ada dia malah kerasukan hantu awu. Hantu itu akan membalaskan dendamnya dengan cara meminta Kak Hua untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Buat Kak Hua ini tidak masalah, tapi dia meminta hantu itu untuk melepaskan Zizi. Zizi sendiri berusaha untuk melepaskan hantu itu darinya yang tampak sebentar-sebentar meminta Kak Hua untuk jangan melakukan hal bodoh. Sayangnya hantu itu terlalu kuat mencengkeram tubuhnya. Momen ini Kak Wu mengingat anak gadisnya dan akhirnya mengakhiri hidup. Setelahnya Zizi pun berusaha mengambil pecahan bangunan dan akhirnya dia pun tewas mengakhiri hidup. Sekarang rohnya berkelana mencari Galuh sang kekasih dan bersatu selamanya. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.